Dalam beberapa pekan terakhir, dunia kembali menyaksikan babak baru dalam konflik panjang di jalur Gaza. Perkembangan yang terjadi bukan hanya menggambarkan perubahan strategi militer, namun juga membuka ruang bagi kita semua untuk belajar tentang keteguhan, tekanan, dan pilihan-pilihan sulit yang dihadapi para pemimpin dan masyarakat di wilayah tersebut. Pasukan pertahanan Israel melaporkan keberhasilan mengungkap dan menutup jaringan terowongan bawah tanah di Rafah, struktur yang selama hampir 2 dekade menjadi pusat mobilitas dan pertahanan Hamas. Dengan terowongan-terowongan utama kini dihancurkan dan dipenuhi beton, kemampuan Hamas untuk mempertahankan pusat komando bawah tanah mengalami guncangan besar. Banyak militan yang terisolasi terpaksa menyerahkan diri akibat pengepungan berlapis. Penemuan terbaru, sebuah jaringan sepanjang lebih dari 7 km dengan puluhan ruang persembunyian menjadi salah satu bukti skala dan kompleksitas operasi bawah tanah yang selama ini tersembunyi jauh dari permukaan. Terowongan itu melintas di bawah permukiman padat, bahkan bersinggungan dengan fasilitas publik seperti masjid, sekolah, dan klinik. Temuan semacam ini mengingatkan kita bahwa konflik modern sering bergerak di ruang-ruang tak terlihat, baik secara fisik maupun moral. Di saat yang sama, latihan militer Israel terus digencarkan. Kepala staf menegaskan bahwa kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan adalah langkah penting di tengah ancaman yang terus berubah. Pesan semacam ini dalam konteks rohani mengajarkan kepada kita arti kewaspadaan, bukan untuk menumbuhkan ketakutan, namun untuk memastikan bahwa ketika badai datang, kita tidak kehilangan arah. Sementara itu, diplomasi internasional masih menemui jalan buntu. Negosiasi gencatan senjata antara Israel dan Hamas terkendala perbedaan syarat terkait pemulangan sandera terakhir. Tekanan besar datang dari Amerika Serikat dan berbagai negara mediator, namun belum ada titik temu. Dalam dunia rohani, kondisi ini mengingatkan kita bahwa perdamaian seringkali bukan hanya soal menghentikan senjata, tetapi kemampuan hati manusia untuk menurunkan ego dan membuka ruang bagi penyelesaian. Tekanan terhadap Hamas tidak hanya datang dari medan perang, tetapi juga dari ranah politik. Diskusi internal mengenai kemungkinan transformasi menjadi entitas politik sipil menunjukkan bahwa bahkan organisasi bersenjata bisa sampai pada titik di mana mereka harus menimbang ulang jalan yang mereka pilih. Setiap krisis besar selalu memaksa manusia, individu maupun kelompok untuk bertanya, kemana arah kita selanjutnya? Israel juga mulai membangun zona kemanusiaan baru bernama Rafah Hijau yang dirancang sebagai tempat perlindungan warga sipil. Ini adalah salah satu upaya untuk menciptakan ruang aman di tengah situasi yang tidak stabil. Namun, dalam konteks yang lebih besar, program rekonstruksi Gaza baru masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketidakpastian politik dan keamanan. Di luar Gaza, bayang-bayang konflik terus muncul di Lebanon, Suriah, dan kawasan lain. Hubungan Hamas dengan Hizbullah, pergerakan jaringan mereka di Eropa, dan upaya berbagai negara untuk mencegah aksi teror menunjukkan bahwa ancaman modern tidak lagi berbatas pada sebuah garis wilayah. Dunia kini saling terhubung, baik oleh perdamaian maupun konflik. Di Iran, tekanan ekonomi dan sosial tidak menghentikan pemerintah untuk tetap mendukung kelompok proksi di luar negeri. Di sisi lain, kerjasama intelijen internasional berhasil menggagalkan sejumlah rencana serangan lintas negara. Semua ini mengingatkan kita bahwa kejahatan selalu mencari celah, tetapi kerjasama dan kewaspadaan dapat menjadi benteng yang kuat. Lebih dari 16.000 truk bantuan telah memasuki Gaza sejak gencatan senjata diberlakukan. Dapur umum menyediakan lebih dari 1 juta makanan per hari, mengingatkan bahwa di tengah konflik selalu ada tangan-tangan yang tetap bekerja untuk menolong sesama. Sebuah pelajaran rohani yang sangat bernilai. Kebaikan tidak berhenti meski dunia sedang gelap.
Dengan runtuhnya terowongan Rafah, tekanan diplomatik yang meningkat, dan ancaman regional yang terus berubah, konflik Gaza kini berada pada titik yang sangat menentukan. Israel membangun arsitektur keamanan baru, Hamas berada di persimpangan identitas. Negara-negara di sekitar kawasan mengevaluasi langkah mereka. Namun lebih dari semua itu, ini adalah pengingat bahwa dunia sedang memasuki fase baru, fase di mana pilihan-pilihan moral, politik, dan spiritual akan membentuk masa depan selama 1 dekade ke depan. Dan pada akhirnya, muncul sebuah pertanyaan yang tidak hanya relevan bagi para pemimpin dunia, tetapi juga bagi kita sebagai pribadi. Apakah kita sedang membangun fondasi perdamaian yang kokoh, ataukah kita sedang menata ulang konflik yang suatu hari akan meledak kembali? Beritahu kami pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Melihat apa yang terjadi di Gaza, terowongan-terowongan yang runtuh, para pemimpin yang ditekan, negosiasi yang buntu, dan masyarakat yang harus mengambil pilihan sulit, kita diingatkan bahwa konflik terbesar manusia bukan selalu yang terlihat di luar, tetapi yang tersembunyi di dalam hati. Sama seperti jaringan terowongan Rafah yang selama bertahun-tahun tidak terlihat di permukaan, seringkali kita pun menyimpan ruang-ruang tersembunyi dalam hidup. Luka, kemarahan, dendam, ketakutan, atau keinginan untuk selalu menang. Namun firman Tuhan berkata, jauhkanlah dirimu dari yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan kejarlah itu. Mazmur 34 ayat 14. Ini bukan hanya panggilan untuk dunia yang sedang berperang, tetapi untuk hati kita sendiri. Perdamaian sejati bukan sekadar berhentinya suara senjata. Perdamaian sejati lahir ketika seseorang bersedia menurunkan ego, mengampuni, dan memberi ruang bagi Tuhan bekerja. Negosiasi di dunia sering gagal karena manusia berpegang pada syaratnya masing-masing. Tetapi Tuhan berkata, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Roma 12 ayat 18. Artinya, Tuhan tidak menuntut kita mengubah orang lain. Tuhan mengundang kita mengubah respon kita. Dalam situasi global yang gelap, Yesus mengingatkan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 14 ayat 27. Damai Tuhan bukan damai yang menunggu keadaan menjadi aman, tetapi damai yang menjaga hati di tengah kekacauan. Dan ketika dunia tampak bergerak menuju benturan-benturan baru, kita tetap memiliki pengharapan. Firman Tuhan telah menubuatkan bahwa akan datang satu masa di mana bangsa-bangsa tidak lagi mengangkat pedang, tetapi menempa pedang-pedang mereka menjadi mata bajak. Yesaya 2 ayat 4. Inilah janji bahwa Tuhan suatu hari nanti akan memulihkan segala sesuatu, dan setiap tindakan kecil kita untuk membawa damai adalah bagian dari karya besar itu. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, dari berita dunia hari ini kita belajar bahwa apapun yang terjadi di luar, perang atau damai selalu dimulai di dalam hati manusia. Dunia bisa membangun terowongan, benteng, perjanjian, atau sanksi, tetapi tanpa hati yang tunduk kepada Tuhan, semuanya akan runtuh. Karena itu, marilah kita bertanya kepada Tuhan hari ini. Tuhan, terowongan apa dalam hidupku yang perlu kau bongkar? Ego apa yang harus kuturunkan? Siapa yang perlu kuampuni agar damai-Mu mengalir kembali? Ketika hati kita dipulihkan, barulah kita menjadi saluran damai bagi keluarga kita, gereja kita, dan dunia di sekitar kita. Kiranya damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal menjaga hati dan pikiran kita hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang kami dengar pagi ini. Firman yang menghidupkan, menguatkan, dan menuntun langkah kami dalam menghadapi hari yang baru. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan tanpa arah. Engkau berbicara, Engkau menegur dengan kasih, dan Engkau meneguhkan kami lewat setiap ayat yang telah Engkau bukakan pagi ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu nyata.
Bahkan dalam kesunyian pagi, kami merasakan bahwa Engkau dekat. Engkau menyentuh hati kami yang mungkin sedang letih, kecewa, atau kehilangan semangat. Engkau mengangkat wajah kami yang tertunduk dan memberi harapan bahwa kami tidak sendiri. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa hari ini bukan sekadar rutinitas biasa. Hari ini adalah kesempatan baru, lembaran baru, dan anugerah yang Engkau percayakan kepada kami. Itulah sebabnya kami ingin memulai hari ini dengan berserah sepenuhnya kepadamu. Bukan hanya langkah kami, tetapi juga hati kami, pikiran kami, rencana kami, dan seluruh hidup kami. Ajari kami untuk tidak hanya mendengar firman-Mu lalu melupakannya, tapi tolong kami untuk menghidupi setiap kebenaran yang telah kami dengar. Berikan keberanian untuk taat, hati yang lembut untuk menerima teguran, dan kerinduan untuk makin dekat kepadamu hari demi hari. Jika hari ini kami harus menghadapi tekanan, berikan kami kekuatan untuk tetap berdiri teguh. Jika hari ini ada keputusan besar yang harus diambil, berikan kami hikmat dan kepekaan untuk mendengar suara-Mu. Dan jika hari ini kami harus menghadapi orang-orang yang sulit, ajari kami untuk tetap mengasihi dengan kasih Kristus yang lembut dan sabar. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk setiap pribadi yang pagi ini mungkin berdoa dalam diam sambil menangis, yang memikul beban berat, yang sedang merasa tak sanggup melanjutkan. Tuhan, jamahlah mereka. Berikan pelukan kasih-Mu yang memulihkan. Berikan penghiburan dari Roh Kudus yang menenangkan. Bangkitkan kembali semangat hidup mereka dan nyalakan kembali api iman yang mungkin mulai padam. Bagi yang sedang sakit, kami minta kesembuhan-Mu. Bagi yang sedang berduka, berikan kekuatan surgawi. Bagi yang sedang menantikan jawaban doa, Tuhan tolong bukakan jalan. Engkau tahu isi hati setiap anak-Mu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dan kami percaya, Engkau tidak akan mengecewakan orang-orang yang berharap kepadamu. Tuhan Yesus, jagalah mulut kami agar tidak menyakiti. Jagalah pikiran kami agar tidak menyimpang. Jagalah hati kami agar tetap bersih di hadapan-Mu. Biarlah setiap langkah kami hari ini dipenuhi kasih dan kebenaran. Dan apapun yang kami kerjakan, biarlah semua itu mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga menyerahkan orang-orang yang kami kasihi ke dalam tangan-Mu. Lindungi keluarga kami, berkati pekerjaan mereka, kuatkan iman mereka, dan jadikan mereka saksi-Mu di tengah dunia ini. Teguhkan kami sebagai satu rumah tangga yang dibangun di atas dasar firman Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja-Mu, para pemimpin rohani, dan semua hamba-hamba Tuhan yang Kau panggil melayani. Berikan kekuatan baru bagi mereka, hikmat yang segar, dan hati yang terus melekat kepadamu. Bangkitkan gereja-Mu Tuhan, agar menjadi terang yang bersinar di tengah kegelapan zaman. Akhirnya Tuhan, kami ingin berjalan hari ini dengan langkah yang ringan. Bukan karena hari ini akan mudah, tapi karena kami tahu Engkau berjalan di depan kami. Engkau menyertai kami dengan kuasa-Mu. Engkau meneguhkan kami dengan kasih-Mu. Dan Engkau memberi damai yang melampaui segala akal. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang menguatkan pagi ini. Kami akan melangkah dengan penuh harapan dan sukacita, karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah setia, penuh kasih, dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami serahkan seluruh hari ini ke dalam tangan-Mu yang perkasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan renungan pagi ini. Di tengah hiruk pikuk dunia yang semakin bising, di tengah kecemasan yang tak henti menggedor pintu hati kita telah memilih untuk diam sejenak, untuk merenung, untuk mendengar suara Tuhan yang lembut, yang berbicara tidak lewat badai, tetapi lewat bisikan kasih
yang menyejukkan jiwa. Biarlah setiap firman yang telah kita dengar hari ini menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jangan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi jadilah pelaku firman. Sebab hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa yang akan bertahan ketika dunia digoncang. Hari ini mungkin kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Mungkin ada tantangan, mungkin ada air mata. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Nya tetap sama, kuasa-Nya tidak berkurang, dan rencananya atas hidupmu tidak pernah gagal. Maka melangkahlah dengan iman, bukan dengan rasa takut. Tinggikan Yesus di setiap keputusanmu, dan ingatlah bahwa kamu bukan sendiri. Surga memperhatikanmu, malaikat berjalan di sekelilingmu, dan Roh Kudus diam di dalam hatimu, memberi penghiburan, penguatan, dan arahan setiap waktu. Sampai kita bertemu kembali dalam renungan yang akan datang, tetaplah haus akan kebenaran, tetaplah rendah hati di hadapan Tuhan, dan tetaplah menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Selamat pagi. Selamat menjalani hari bersama Yesus. Tuhan Yesus memberkati.